dan rombongan belajarnya semakin sedikit. Standar waktu belajar anak usia dini. Waktu belajar anak usia dini ditetapkan dengan tujuan untuk menyesuaikan durasi kegiatan pembelajaran dengan tahap perkembangan usia, kemampuan konsentrasi, dan kebutuhan fisik maupun psikologi anak. Usia 0-2 tahun, infant. Durasi kegiatan belajar terstruktur, kurang lebih 30 menit per hari. Usia 2-4 tahun, toddler. Durasi kegiatan belajar terstruktur kurang lebih 60-90 menit per hari. Usia 4-6 tahun, preschool, KB sampai TKB. Durasi kegiatan belajar terstruktur kurang lebih 120-180 menit per hari atau 2-3 jam. F. Manfaat dan kendala dari pengorganisasian belajar. Pengorganisasian belajar yang baik memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatkan minat dan motivasi belajar, mendukung perkembangan holistik anak, menumbuhkan disiplin dan kemandirian, mengoptimalkan potensi anak, meningkatkan interaksi sosial. Meski memiliki banyak manfaat, pengorganisasian belajar anak usia dini juga menghadapi berbagai kendala, antara lain fasilitas dan alat bermain terbatas, kurangnya kualifikasi guru pendidik, jumlah anak yang terlalu banyak, kurangnya partisipasi orang tua, variasi perkembangan anak. Kesimpulan. Terima kasih, Bunda. Dari hasil diskusi di atas dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian belajar anak usia dini merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Manfaat yang diperoleh sangatlah besar, mulai dari meningkatkan motivasi belajar hingga menumbuhkan kemandirian dan disiplin. Namun, terdapat pula sejumlah kendala yang harus diatasi, seperti keterbatasan sumber daya dan rasio guru, jumlah murid yang tidak ideal, dan kurangnya keterlibatan orang tua. Saran, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu meningkatkan pelatihan guru PAUD secara berkala, agar lebih kompeten dalam mengorganisasikan pembelajaran. Sekolah dan orang tua harus menjalin kerjasama yang erat demi mendukung proses belajar anak dengan terlibat aktif dalam mendukung belajar anak terutama di rumah. Lingkungan belajar perlu didesain sedemikian rupa agar aman, nyaman, dan mendukung kegiatan pembelajaran yang variatif dan menyenangkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ada sedikit pantun. Es buah dikasih selasi, segar tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga sudah jelas semuanya. Terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Dia Arianti, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya tanyakan adalah dari PPT tersebut dari materi tersebut belum dicantumkan kondisi konkret dari satuan lembaga salah satu di antara panjenengan, terus kemudian bagaimana mengatasinya.
sebenarnya ini saya sangat perlu karena seperti di tempat kami tuh antara kelas murid itu nggak sesuai standar ya. Itu bagaimana mengatasinya gitu. Yang tadi disampaikan 1 anak atau 3 meter persegi, kan berarti luas sekali ya kalau 15 anak itu. Ya, indah ya Mbak Dia kalau standar atau kalau apa regulasi sangat indah ya. Pak sesuai begitu masuk ke realita. Iya, Bapak indah sekali. Iya betul. Jadi Mbak siapa? Tadi Mbak Roto lagi. Mbak Nikma mana Mbak Nikma tadi? Saya Pak. Ya, tadi Mbak Nikma tadi baca pantun ya? Iya Pak. Jadi akhirnya sama, kamu kayak pantun gitu toh. malah ya. Baik. Jadi betul tadi sampaikan sama teman kita Mbak Diah ya bahwa kami selalu menyampaikan di awal perkuliahan kita karena kita sudah menjadi seorang guru yang sudah malang melintang dan merasakan secara langsung, tidak lagi membayangkan tapi merasakan secara langsung terkait dengan kegiatan pembelajaran di lembaga kita masing-masing. Maka metode yang Pak Amin pakai adalah metode terkait dengan sebuah komparasi. Jadi walaupun semua perempuan nggak mau dibanding-bandingkan, nggak mau. Ya Mbak Nikma, Mbak siapa dia kan nggak ada wanita yang dibanding-bandingkan, nggak ada gitu kan. Tetapi dalam rangka ini adalah bagaimana sebuah presentasi menarik yang menjadi bahan sebuah diskusi manakala ada permasalahan yang dimunculkan. Terjadi sebuah gap ya, sebuah rongga antara regulasi dengan sebuah realisasi. Ya, kenyataan terkadang tidak seindah dengan harapan. Contoh kecil misalkan, di situ disampaikan bahwa yang ideal adalah 1:15. Namun banyak di lapangan ternyata juga lebih dari 15. Ya, ruang kelas harus paling tidak 3 meter untuk setiap anak. Namun banyak ruang kelas yang lebih sempit dibanding dengan jumlah anak. Ya, kemudian waktu belajar itu minimal 900 menit. Ya, maka di lapangan ternyata banyak yang kemudian kurang dari 900 menit. Apalagi lembaga yang tidak sarpasnya kurang memenuhi, misalkan dia pagi masuk pagi dan siang, kira-kira sudah bisa dan 900 menit lah. Dalam kerangka itulah kemudian kita selaku pengajar mempunyai sebuah adaptif, akomodatif, solutif, dan inovatif. Walaupun kita nggak sesuai dengan regulasi, nggak sesuai dengan nilai standar, namun dengan kita mampu menyesuaikan, kita mau berpikir jernih, berpikir di luar kerangka ya, dan juga kemudian kita bisa menumbuhkan sebuah inovasi, sebuah solusi yang tanpa mengurangi hak-hak anak di dalam pembelajaran. Jadi begitu ya, nanti Mbak Nima dan kawan-kawan bisa kemudian menambahkan terkait dengan solusi apa atau masalah apa yang ada di lembaga kita terkait dengan pengorganisasian pembelajaran, baik dari sisi waktu, jumlah murid, jumlah guru, waktu pembelajaran, itu menjadi sebuah sorotan-sorotan yang harus kita perbaiki dari waktu ke waktu. Sama dengan PMB ini kita sudah masuk ke TAP tahun ajaran baru. Tentunya sering Pak Amin disampaikan, jika lembaga kita ingin lebih terkenal, lembaga kita ingin lebih diminati, lembaga kita ingin kemudian mengalami kemajuan, tentunya kita harus punya yang namanya the first, the best, different. Itu jadi yang pertama. Ya. Yang belum ada, kita yang pertama mengawali. Oh sama-sama pertama, maka the best, kita harus yang terbaik. Menampilkan yang terbaik. Orang kan, mereka kan akan milih, terima milih, kita kan
kompetitor kita lebih banyak nih. Kompetitor kita ada banyak, kompetitor kita orang kan terima milih. Sama ketika dia masuk ke sebuah pujasera, walaupun menyuguhkan menyuguhkan menu yang sama, tapi rasa kan beda. Ya, rasa kan beda. Kecuali rasa itu kan beda. Wah, iki gedungnya sama, tapi ternyata dalamnya berbeda. Ya, banyak lembaga yang gedungnya tidak begitu bagus, tapi ternyata menjadi peminatnya banyak karena ada sisi mana yang kemudian bisa ditonjolkan. Ya, maka sudah menjadi yang terbaik, maka kita mencari yang berbeda, different. Untuk menjadi pertama, kok kita agak repot Pak, karena kita ketinggalan, ya the best gitu ya. Makanya the different ada yang berbeda dengan yang lain. Sama-sama field trip, tapi apa yang berbeda dengan yang lain? Sama-sama drum band, tapi ada yang berbeda, ada yang beda kita dengan drum band orang lain. Sama-sama kemudian kita RA, ada yang berbeda dari RA yang lain, ada yang berbeda dari TK yang lain. Inilah yang kemudian menjadi 3 kunci ini: the first, the best, different. Kita harus itu ya. Maka Mbak Nikmah dan kawan-kawan nanti bisa ditambahkan terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan terkait dengan pengorganisasian pembelajaran. Begitu sampai kepada sebuah masalah, maka tentu kita akan mencari sebuah solusi, sebuah terobosan yang tentunya semua bisa berjalan tanpa mencederai hak-haknya anak didik kita. Gitu ya Mbak Nikmah ya? Nah, itu ya. Jadi itu tadi sama Mbak Dia begitu maksudnya. Jadi Mbak Dia banyak yang mungkin kurang dari ideal itu, ya memang susah untuk ideal, misalkan idealisnya kayak apa, tapi dengan SDM yang kita miliki, sumber daya alam satwa yang kita miliki, kita bisa memperkecil, meminimalisir atau mendekatkan rasio dari realisasi, dari implementasi kepada realisasi. Dari kenyataan bisa secara bertahap untuk bisa sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada. Baik, saya kira itu kawan-kawan semuanya. Nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan melalui offline. Kita berikan plus yang meriah buat kelompok yang terakhir, kelompok yang ke-9 ya, kemarin tertunda ya untuk menyampaikan. Baik kawan-kawan semuanya, tiba sudah kita di penghujung pertemuan kita, di penghujung kebersamaan kita, tentunya dari awal hingga akhir, dari pertemuan perdana hingga pertemuan pamungkas ya, tentunya ada banyak hal yang kita bisa pelajari, walaupun temanya adalah tema yang akrab dengan telinga kita, namun apapun tema itu akan jadi lebih terasa indah dan manfaat tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ya, contoh kecil misalkan, contoh kecil, kita ada sebuah gelas ya, ada kita gelas. Kemudian gelas itu kalau terasa gelas itu kemudian sudah penuh dengan air, diisi air, apakah air itu bisa masuk? Kan nggak bisa masuk. Ya, tapi kalau gelas itu kosong, diisi air, gelasnya akan menerima. Ya, tentunya hal ini adalah suatu hal yang biasa kita hadapi di lembaga kita. Kaitannya dengan bagaimana standar nasional pendidikan, bagaimana kemudian pengelolaan halaman, indoor, outdoor, toilet, sampai pada pendekatan dan model pembelajaran yang kita terapkan, sarpas yang kita punyai, semuanya tidak bisa dilepaskan dari sebuah sistem pembelajaran yang kita terapkan di lembaga kita masing-masing. Maka harapannya tidak hanya ilmu yang kita dapatkan, tapi kebersamaan kita, semangat kita. Agar apa? Agar semakin bersemangat untuk memperkecil rongga dari saluran. Memperkecil juga, meminimalisir gap antara aturan dengan kenyataan, antara regulasi dengan implementasi. Itu semakin berkurang, sehingga kita bisa mencari terobosan-terobosan itu. Terima kasih atas perhatian selama ini.
tugas-tugas yang telah dikerjakan ya sebagai penguatan dan pendalaman ya. Karena sehebat apapun kuliah online tentu ada sesuatu yang kurang. Ya, apa faktor kurangnya? Kurangnya apa? Lebih santai. Iya. Iya. Kurangnya apa, Grace? Kita sehebat apapun guru sehebat apapun ketika kita kuliah online, kami juga di mahasiswa juga online ya. Itu tetap ada satu yang tidak bisa kita dapatkan. Ada sebuah ikatan emosional yang kita nggak bisa nggak bisa bertaut antara guru dan murid. Anda pernah mengalami bagaimana COVID-19 melantarkan semuanya. COVID-19 itu bagaimana kemudian pembelajaran online, ya teorinya bagus, ya materinya bagus, ya, tapi kadang pesannya nggak nyampe, ya, gitu itu ya. Nah tentunya inilah tidak ada sebuah komunikasi langsung antara dosen dengan mahasiswa, antara guru dengan murid. Namun inilah kelebihan sebuah teknologi, walaupun nggak berjumpa, nggak bertemu, gitu kan ya, tetapi ternyata luar biasa kita menyatu dalam satu kelas yang kita jalani bersama. Maka terima kasih atas atensinya kawan-kawan semuanya, atas perhatiannya, atas waktu, kemudian tenaga, pikiran dikeluarkan bersama untuk keberlancaran perkuliahan kita. Yang kedua, kami juga mohon maaf ya, manakala sejak awal membersamai panjenengan semuanya, barangkali mungkin ada kata-kata, ada keluhan, ada guyonan, ada bahasa rezeki, ya ada sesuatu yang kurang berkenan, maka mohon untuk tidak dimasukkan dalam hati. Ya, karena kalau mencintai seseorang itu cukup hati, tidak perlu sebuah. Ya, nanti kalau kecewa cukup sakit hati, nggak perlu sakit jiwa. Gitu ya. sakit jiwa itu kan ya. Dimaafkan atas segala hal yang kurang berkenan, dan Pak Amin ingin tidak ketemu lagi kalian semuanya di perkuliahan PLB. Ya, jangan ketemu lagi di PLB ya. Nanti kalau ketemu lagi nanti ngulang berarti. Ya nggak kira-kira. Ketemunya di perkuliahan lain aja ya, di mata kuliah lain kalau nanti memang ada mata kuliah Pak Amin. Tapi jangan ketemu di PLB. Nanti Pak Tona PLB nanti. Udah berarti ngulang ini. Jadi ngulang nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, kawan-kawan semuanya, mohon tidak keluar dari grup. Jadi batu saya yang malah ya. Tidak keluar grup sampai nanti kita UAS ya, sampai kita UAS nggak keluar grup. Mbak Tia mana Mbak Tia? Iya Bapak. Ya, lihat Mbak Fatona malah jadi terharu akhirnya. Ya, Mbak Tia nanti untuk tugas-tugas yang terkait dengan makalah itu nanti yang diperbaiki lagi, yang kemarin belum sempat perbaikan, nanti dikumpulkan nanti pada saat menjelang UAS. Ya, menjelang UAS. Ya, selamat berkarya kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan ini kenapa suara saya tiba-tiba hilang? Mellow. Terharu ya Pak. Terharu Pak. Awak perasa. Ya walaupun tapi tetap ada sesuatu ya. Ya, jadi nanti kita akan sampai UAS, tolong tidak keluar grup dulu. Nanti kita UAS akan kita kabari menunggu jadwal dari kampus. Tetap berkarya, Anda sudah berada di role yang betul, sudah berada di jalan yang betul, sehingga semoga profesi kita sebagai guru
akan menjadikan kita lebih berkarisma, lebih cepat selesai lulus kuliahnya ya, nanti bergelar guru profesional. Amin. Dan mendapatkan hak yang dijanjikan oleh pemerintah. Semoga tidak hanya yang lain, tapi kita juga bisa menjadi P3K gitu kan ya. Apa P3K itu? Marlina P3K apa Marlina? Ya, baik, saya kira itu kawan-kawan semuanya. Terima kasih Anda teman-teman yang baik untuk berbagi selama 14 kali pertemuan, dan semoga kita diberikan kemudahan untuk mengelola kita. Semangat MPLS besok ya, semangat untuk mengawali tahun ajaran baru dengan menjadi seorang guru yang adaptif, kolaboratif, inovatif, solutif, dan akomodatif. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah.